Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku seagama yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah, dan sudah selayaknya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, di mana kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kenikmatan yang paling terasa bagi kita saat ini adalah di tengah-tengah gempa menggoncang negeri kita, ada sebahagian saudara-saudara kita yang mengungsi tetapi mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Namun di tempat kita ini bisa tidur dari setelah Isya sampai subuh, tidak bangun-bangun. Di tempat lain ketika mereka sibuk di tengah malam berdoa kalau bisa Allah hilangkan ini musibah dari tempat mereka. Mereka dilanda rasa takut yang luar biasa, rasa khawatir. Di tengah malam mereka bangun sholat witir 1 rakaat, 3 rakaat, mengangkat kedua tangannya ke langit lalu berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, keselamatan kami ya Allah, keselamatan negeri kami ya Allah, keselamatan anak cucu kami ya Allah. Tetapi justru kita di sini bisa tidur, tidak bangun, dan bahkan lupa sama sekali kalau kita sedang berada dalam suatu bencana atau bahaya. Karena begitu tentram dan nikmatnya tempat pengungsian kita. Maka lagi-lagi mestinya kita bersyukur kepada Allah. Bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang hari ini di kem-kem pegunungan-pegunungan, hujan, bahkan mereka sulit mendapatkan air. Bagaimana mereka buang hajat, bagaimana mereka minum, bagaimana mereka mandi, boro-boro mikir mandi, mikir minum saja susah. Tetapi walhamdulillah di tempat kita mandi 1 hari bisa 6 kali. Lagi-lagi ini kenikmatan. Tetapi kenikmatan ini jangan melalaikan kita seolah-olah kita ini sedang bertamasya. Kita ini bukan tidak sedang bertamasya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kita ini tidak sedang camping, tetapi kita ini dipaksa oleh Allah untuk menghindar dari rumah-rumah kita,
dipaksa oleh Allah dengan gempa untuk membangkitkan kesadaran kita, mengingatkan kita atas lupanya kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mestinya kita ketika dipaksa oleh Allah meninggalkan rumah-rumah kita yang penuh dengan segala kenyamanan itu, kita lalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Rasa takut itu muncul, berlomba-lomba dalam zikir, takbir, tasbih, salawat, bukan berlomba-lomba dalam ngorok di tengah malam. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang berada dalam keadaan pandemi, suatu bencana, suatu musibah, mestinya dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mesti dia mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak membaca dzikir kepada Allah di pagi hari dan sore hari. Bacalah a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Baca 3 kali di waktu pagi dan waktu petang. Yang kata Nabi, barang siapa yang membaca doa ini di waktu pagi, niscaya Allah akan menjaga dia sampai sore hari. Barang siapa yang membaca doa ini di sore hari, maka Allah akan menjaganya sampai pagi hari. Dan begitu pula baca bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un wa huwa fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Ya Allah, dengan namamu tidak ada satu musibah pun yang dapat menimpa seseorang. La yadurru, tidak dapat membahayakan, fi syai'in. Baca doa ini atau doa-doa yang semisal dengannya. Seorang semakin mendekatkan diri kepada Allah kalau boleh dengan izin Allah, maka Allah bebaskan kita bahwa kita ini sudah sadar, ya Allah, kemarin kita lupa dan sekarang sudah sadar. Kalau boleh, hilangkan musibah ini dari kami. Bukannya kemudian Allah memberikan kita musibah dan seolah-olah kita sedang bertamasya. Tunggu apa? Alam sadar kita itu kapan akan terketuk? Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kapan kesadaran kita itu akan kembali? Apakah kita tunggu sampai Allah menenggelamkan separuh dari negeri kita ini baru kemudian kita sadar? Kita bangun dari kelalaian kita? Kapan lagi kita akan sadar kalau sekiranya ujian itu tidak mampu menyadarkan kita? Cobaan itu tidak mampu mengetuk alam sadar kita. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah suatu saat mengatakan bahwasanya innama bu'ithtu wasa'ah kahatain. Sesungguhnya aku itu diutus antara aku dan hari kiamat itu seperti ini. Sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat seperti ini. Lalu Rasulullah mengacungkan kedua jarinya, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Saking dekatnya antara ujung jari tengah ini dengan ujung jari telunjuk ini, begitulah dekatnya hari kiamat. Ketika Rasulullah diutus. Dan begitu Allah mengatakan iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Ketika sudah dekat hari kiamat dan bulan itu sudah terbelah. Dan ini merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat, tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Dan kalau kita lihat, kita bacakan keterangan-keterangan yang ada dalam Al-Quran maupun ada dalam hadis-hadis Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari kiamat itu dengan tanda-tandanya.
Ada tanda-tanda yang namanya alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang namanya alamatul kubra, tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda besar itu ada 10 saja. Ada 10 tanda-tanda besar. Yakni apabila terjadinya salah satu dari tanda-tanda itu, pertanda kepada kita bahwa akan segera terjadinya kiamat. Tetapi kalau tanda-tanda kecil itu banyak. Artinya sebelum terjadi tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil dulu untuk mengetuk kesadaran manusia, mengembalikan manusia dari kelalaiannya, membangunkan manusia dari ketertidurannya dalam kealpaannya. Nah, kalau kita cermati tanda-tanda kecil itu sebahagian besar, bahkan kalau kita mau secara berlebihan mengatakan bahwa semuanya tanda-tanda kecil hari kiamat itu telah terjadi. Dan kita telah melihatnya nampak di hadapan kita hari ini. Tunggu kapan datangnya salah satu tanda besar saja. Maka di antara tanda-tanda kecil hari kiamat itu adalah kathural jahl. Banyaknya kebodohan. Manusia tenggelam dalam kebodohan, tidak mau belajar tentang agama. Padahal Allah mengatakan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Agama itu tidak bisa didapatkan dengan hasil renang-renung atau hasil menghayal atau tidur lalu mimpi kemudian bangun jadi seorang alim, tidak bisa. Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu agama itu didapatkan dengan belajar. Sementara kita tidak belajar, lalu dari mana kita tahu agama? Ilmu agama itu tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan. Kalau sekiranya ilmu agama bisa diwariskan sebagaimana seseorang mewariskan tanah atau mewariskan emas, niscaya yang lebih berhak untuk mengganti Rasulullah ketika beliau telah wafat adalah anak beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, atau cucu beliau Al Hasan, atau cucu beliau Husain. Tetapi tidak. Justru yang mengganti Rasulullah sebagai khalifah yang pertama setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, yang menggantikan Abu Bakar adalah Umar, bukan anaknya Abu Bakar, tetapi Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala. Padahal di sana ada anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah, adanya anaknya Abu Bakar yang bernama Abdurrahman. Tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwa agama tidak bisa diwarisi sebagaimana mewarisi benda. Harus belajar. Belajar tahu, tidak belajar tidak tahu. Beda dengan emas, beda dengan lahan, beda dengan harta benda. Walaupun tidak belajar, kalau dia ahli waris, pembagian warisan tetap dia dapat. Tapi ilmu tidak. Ilmu tidak. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Dan Rasulullah mengatakan innamal ulama'u warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sementara para nabi tidak mewariskan uang emas atau uang perak. Innama warathul ilma. Para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadaha ahada bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu agama itu justru sungguh dia telah mengambil warisan nabi yang besar. Nabi tidak waris tanah, Nabi tidak waris emas, Nabi tidak waris perak, Nabi tidak waris harta benda, tetapi Nabi waris ilmu agama. Barang siapa yang mengambil ilmu agama, berarti dia telah mengambil warisan Nabi. Dan mengambil warisan Nabi itu tidak bisa duduk-duduk kemudian tahu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, la taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuad
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Jangan melakukan sesuatu sekedar ikut-ikutan saja, tidak boleh. Harus belajar, tahu baru lakukan. Kalau tidak tahu jangan lakukan. Kenapa? Karena inna sam'a wal basara wal fu'ad. Karena sesungguhnya as-sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan diminta pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Amalan itu tidak diterima oleh Allah. Maka dari itu seseorang yang mau beramal harus belajar bagaimana cara melakukan amalan tersebut yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang dokter saja mau suntik orang itu harus belajar. Tidak bisa suntik orang sembarangan. Tidak bisa berobat sembarangan, harus ahlinya. Harus ke mantri, harus ke bidan, harus ke dokter. Orang yang belajar tentang ilmu kesehatan. Mau buat bangunan tidak bisa juga kepada sembarangan orang. Tidak bisa kita panggil nelayan untuk kerjakan rumah kita, tidak bisa, karena nanti rumah kita itu bentuknya seperti kapal. Tetapi kita harus panggil ahli bangunan, orang yang tahu tentang bangunan itu. Minimal dia bisa hitung, dia bisa pahat, dia bisa susun batako, dia bisa paku seng, pasang kusing dan seterusnya. Ala kulli hal dia ahli di bidang itu. Apalagi agama, tidak boleh sembarangan orang beramal agama kalau dia bukan ahli atau dia tidak bertanya kepada ahli. Dalam ilmu dunia kita tidak bisa lakukan sembarangan. Tidak bisa panggil seorang petani suntik. Nanti bisa-bisa dia suntik kita dengan baygon. Harus dokter, harus mantri. Kenapa harus dokter? Kenapa harus mantri? Kenapa harus bidan? Karena mereka belajar tentang ilmu kesehatan itu, belajar tentang cara suntik, belajar tentang kasih obat. Nah begitu pula agama, harus diserahkan kepada ahlinya. Kenapa? Karena ahlinya itulah yang belajar tentang agama itu. Karena agama tidak bisa didapatkan dari mimpi. Maka saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sekali lagi agama ini sangat penting. Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu sangat murka terhadap orang yang pintar dalam urusan dunia tetapi bodoh dalam urusan agama. Kalau kita mati di dalam kubur, malaikat tidak tanya 1 tambah 1 sama dengan berapa. Tidak. Malaikat tidak tanya engkau sarjana ekonomi atau sarjana teknik. Tidak. Tapi malaikat tanya dengan 3 perkara yang seseorang tidak bisa menjawabnya kecuali dengan keimanan. Yaitu man rabbuk, wa man nabiyuk, wa madinuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ditanya oleh malaikat tentang 3 perkara. Tidak ditanya mana ijazah matematikamu, mana kartu keluargamu. Bukan, orang bukan mau masuk tentara atau bukan mau tes jadi pegawai bank. Tidak. Orang tidak ditanya engkau sarjana apa dan sarjana apa. Di akhirat, di kubur itu tanya 3 saja. Dan 3 itu tidak bisa menjawabnya kecuali keimanan orang yang punya iman. Nah, orang bagaimana bicara tentang iman kalau ibadah saja tidak punya? Nah, bagaimana orang yang mau berbicara tentang ibadah kalau dia sendiri tidak pernah belajar bagaimana melakukan ibadah itu dengan baik? Sekali lagi Bapak Ibu, agama ini sangat penting. Maka dari itu berusaha keraslah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kehidupan kita ini singkat saja. Kalau mengikuti pada umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 60-an saja.
Dari umur umat Muhammad ini 60-an saja. Kalau ada yang lebih, maka lebih itu adalah bonus. Kalau sekarang kita sudah umur 50, bayangkan 10 tahun lagi akan meninggal. Maka apa yang akan kita bawa? Kalau sekarang sudah umur 40, maka bayangkan 20 tahun lagi akan meninggal. Maka apa yang akan kita bawa? Itu yang dipersiapkan. Ya syukur-syukur begitu 60 Allah tambah jadi 70. Oh alhamdulillah belum meninggal. Berarti masih ada kesempatan yang banyak untuk melakukan amalan. Perhatikan baik-baik, Allah katakan begini di dalam ayatnya. Wal taffatis saqu bisaq. Ketika roh manusia itu akan dicabut, keluar dari ubun-ubunnya itu rasa sakitnya, nyawa itu dilepaskan dari tubuh, sampai wal taffatis saqu bisaq. Betapa susahnya, betapa sakitnya menahan rasa sakit itu sampai betis-betis ini saling menempel. Bagaimana bayangkan kalau orang rasa sakit itu dia berusaha mengeluarkan tenaga sampai betis-betis ini satu dengan lainnya saling menempel, menahan rasa sakitnya keluarnya roh itu. Lalu apa? Wa dhanna annahu al-firaq. Pada saat itulah ditampakkan kepadanya bahwa inilah hari kematianmu. Ketika ditampakkan kepadanya bahwa inilah hari kematianmu, maka dia yakin bahwa itu adalah hari perpisahannya dengan kehidupan dunia. Dia akan berpisah dengan anak-anaknya, dia akan berpisah dengan suaminya. Secinta-cintanya seorang istri kepada suaminya, ketika suaminya telah menjadi jenazah, istri itu tidak mau ikut masuk dalam kubur. Saya yakin tidak akan mau. Walaupun dia katakan dia paling cinta, sehidup semati. Dia katakan sehidup semati, tapi begitu suaminya jadi jenazah, dia tidak akan mau masuk ke dalam kubur. Ikut suaminya, tidak mau. Begitu pula suaminya. Dia katakan begitunya dia mencintai istrinya, tetapi kalau istrinya sudah jadi jenazah masuk dalam kubur, suaminya tidak mau. Bahkan yang ada dalam otak suaminya, berarti sekarang saya bisa menikah lagi. Ya. Artinya apa? Ketika ditampakkan kematian itu pada seorang hamba yang menghadapi syakaratul maut, wa dhanna annahu al-firaq, dia yakin bahwa itu adalah hari perpisahannya dengan kehidupan dunia. Dia akan berpisah dengan anaknya, dia akan berpisah dengan istrinya, akan berpisah dengan hartanya, rumah bagusnya, kasur empuknya, kendaraannya, semuanya dia akan tinggalkan. Lalu waqila man raq, dikatakan kepadanya, siapa yang bisa menahan atau melindungi engkau dari penyakit yang namanya mati ini? Siapa yang bisa menyelamatkan seseorang dari penyakit yang namanya mati? Artinya sindiran Allah ini tidak mungkin. Kalau seandainya engkau punya seorang dokter yang bisa menyelamatkan engkau dari penyakit yang namanya mati, maka if'alu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian mau. Tetapi tidak demikian, karena tidak ada yang bisa menawar kematian. Tidak ada yang bisa memberikan obat anti mati, tidak bisa. Karena tidak ada yang bisa memberikan obat anti mati, maka hiduplah dengan satu keyakinan bahwa sebentar lagi engkau akan mati. Dengan begitu engkau akan menjalani kehidupanmu dengan baik. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Dan kita ingin katakan bahwa kalau bisa, tempat ini jangan hanya kita datang untuk tampung ibu-ibu dan anak-anak lalu bapak-bapaknya menghilang entah kemana. Karena kalau datang cuma tampung ibu-ibu dan anak-anak, kita tidak tahu kalau ada bencana dari belakang, dari hutan, tidak ada orang yang bisa melindungi istri Anda dan tidak ada orang yang bisa melindungi anak Anda. Ini bukan penginapan yang kita datang bayar kamar, taruh anak, taruh istri lalu kita pergi cari makan, nonton bola, main kartu atau main catur di kampung. Bukan. Tapi marilah sama-sama, kita sama-sama berbondong-bondong, kita sama-sama saling membantu, kita sama-sama saling menjaga. Itu saja yang
ingin kita katakan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.